Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki kawasan perairan lebih luas daripada kawasan daratan. Indonesia juga menjadi negara terbesar di Asia Tenggara yang mencakup daratan dan lautan. Di antara luas tersebut, 2 dari 3 kawasan Indonesia merupakan lautan, dan 1 dari 3 wilayahnya merupakan daratan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove Indonesia sekitar 4,25 juta hektar. Lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Luas hutan mangrove Indonesia sekitar 19% dari luas mangrove di dunia. Hutan mangrove sangat bermanfaat baik dari segi fisik, biologis, maupun dari segi penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Dari segi fisik, hutan mangrove antara lain dapat menjaga agar garis pantai tetap stabil, mencegah erosi dan abrasi, menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar, dan mengolah limbah beracun. Manfaat biologisnya antara lain sebagai penyedia sumber makanan penting bagi plankton dan tempat pemijahan dan perkembangbiakan ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biak burung dan satwa liar, sebagai sumber plasma nafta dan sumber genetik, serta habitat alami berbagai jenis biota. Dari sudut penguatan ekonomi masyarakat pesisir, mangrove bermanfaat sebagai penghasil kayu untuk kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan bangunan, penghasil bahan baku industri, penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, dan tempat berwisata. Lamun adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Lamun dapat membentuk suatu padang. Padang lamun tersebar luas di perairan Indonesia. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Sebanyak 18% luasan terumbu karang dunia ada di Indonesia. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Sebagai objek wisata, terumbu karang yang masih utuh menampilkan pemandangan yang sangat indah. Sebagai pelindung fisik pantai, terumbu karang menahan dan memecah energi gelombang sehingga terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya dapat dicegah. Sebagai sumber daya hayati, terumbu karang menghasilkan berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Ekoregion adalah suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri jenis tanah, kondisi iklim, jenis flora dan fauna, serta interaksi antara manusia dengan alam. Sedangkan ekoregion laut adalah wilayah di perairan laut yang berisikan spesies-spesies, komunitas, dan lingkungan alami. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion sebagai berikut. Yang pertama, ekoregion Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera. Di ekoregion ini ada habitat hiu mulut lebar, dugong atau duyung, penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik, dan buaya muara.
Ekoregion ini juga memiliki potensi perikanan seperti udang, kakap merah, tuna mata besar, kerapu, kurisi, kuniran, suanggi, bloso, gulamah, dan cakalang. Kedua ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Ekoregion ini memiliki keanekaragaman hayati seperti penyu, mangrove, dan terumbu karang endemik. Ekoregion ini juga memiliki potensi perikanan seperti udang, lemuru, tuna mata besar, tuna sirip biru, kerapu merah, kue, madi dihang, albakora, layur, layang-layang, cumi-cumi, dan cakalang. Ketiga, ekoregion Selat Malaka. Keanekaragaman hayati ekoregion ini antara lain mangrove, burung-burung air, dan keragaman spesies lamun. Di ekoregion ini ada beberapa jenis seperti udang, ikan kurau, manyung, kakap banyar, kembung, kurisi, kuniran, suanggi, gulamah, layang, golok-golok, dan cakalang. Keempat, ekoregion Laut Natuna. Ekoregion ini sangat kaya akan ikan. Ekoregion ini memiliki keanekaragaman hayati seperti penyu sisik, penyu hijau, ikan pari listrik, dan terumbu karang. Kelima, ekoregion Selat Karimata. Di sini terdapat ikan pelagis kecil. Ekoregion ini memiliki hutan mangrove yang kondisinya relatif baik di pesisir Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Keenam, ekoregion Laut Jawa. Ekoregion ini memiliki ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan spesies langka ikan hiu air tawar. Ekoregion ini memiliki potensi perikanan seperti udang, kerapu, kakap merah, banyar, kembung, ikan terbang, layang bloso, kuniran, kurisi, dan suanggi. Yang ketujuh, ekoregion Laut Sulawesi. Keanekaragaman yang dapat ditemukan di Laut Sulawesi antara lain karang dan penyu hijau terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, terdapat pula ikan purba yang sering disebut ikan raja laut. Kedelapan, ekoregion Selat Makassar. Keanekaragaman hayati di selat ini antara lain terumbu karang spermonde dan kapoposang, ikan terbang, dan mangrove di bagian timur. Kesembilan, ekoregion perairan Bali dan Nusa Tenggara. Di wilayah ini ada beberapa pintu keluar bagi arus lintas Indonesia seperti Selat Lombok, Selat Ombai, dan Terusan Timur. Di ekoregion ini ada terumbu karang tinggi, mangrove, taman nasional, dan kawasan konservasi perairan terluas. Laut Timur dan selat-selat yang berada di sekitarnya merupakan koridor migrasi utama mamalia besar seperti paus bongkok, paus sirip, paus sei, dan paus sperma dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Ke-10, ekoregion Teluk Tomini di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Di bagian tengah teluk ada aktivitas hidrotermal bawah laut. Teluk ini memiliki biodiversitas endemik yaitu karang dan ikan, serta potensi pemijahan ikan sidat. Teluk ini memiliki potensi perikanan seperti udang, tuna mata besar, kerapu, kakap merah, ikan terbang, madi dihang, layang, dan cakalang. Yang ke-11, ekoregion Laut Halmahera. Ekoregion ini juga memiliki keanekaragaman hayati seperti biodiversitas endemik Selat Lembeh berupa kuda laut pygmy, padang lamun luas di Selat Lembeh, kelompok hiu paus musiman di Teluk Kao, dan terumbu karang. Wilayah ini memiliki potensi perikanan seperti udang, kerapu, tuna mata besar, madi dihang, ikan terbang, layang, kakap merah, dan cakalang. Ke-12, ekoregion Laut Banda sebelah timur Sulawesi. Laut ini memiliki keanekaragaman hayati, seperti biodiversitas endemik berupa banggai cardinal fish dan terumbu karang.
Laut ini juga memiliki potensi perikanan seperti tuna mata besar, layang, madidihang, cumi-cumi, dan cakalang. Ke-13, ekoregion Laut Banda sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. Keanekaragaman hayati ekoregion ini adalah keanekaragaman hayati karang yang tertinggi di dunia. Contohnya terumbu karang Kepulauan Wakatobi dan Takabonerate sebagai atol terluas ketiga di dunia. Laut ini juga memiliki potensi perikanan seperti tuna mata besar, layang, madidihang, cumi-cumi, dan cakalang. Ke-14, ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni. Keanekaragamannya berupa terumbu karang yang tinggi di Laut Seram, Kepulauan Raja Ampat, Fak-Fak, dan Kaimana. Di samping itu, ada juga ekosistem mangrove di wilayah Laut Bintuni yang luas. Selain itu, ada juga beberapa biota laut endemik seperti hiu berjalan. Ke-15, ekoregion Laut Banda. Di Laut Banda, kita menemukan habitat terumbu karang unik. Laut Banda memiliki potensi perikanan seperti madidihang, cakalang, cumi-cumi, dan tuna mata besar. Ke-16, ekoregion Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Di wilayah ini ada 6 jenis kima dari 8 jenis kima di dunia. Kima merupakan jenis kerang-kerangan berukuran besar, penghuni perairan laut hangat. Wilayah ekoregion ini juga memiliki potensi perikanan, contohnya udang, madidihang, dan tuna mata besar. Ke-17, ekoregion Teluk Cendrawasih. Di ekoregion ini ada cetacean, yakni kelompok mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Ada juga habitat hiu paus sebagai spesies endemik. Ke-18, ekoregion Laut Arafura. Di wilayah ini ada mangrove paling luas, buaya muara, cetacean, populasi dugong paling besar di Laut Aru, dan padang lamun di Laut Aru. Laut ini juga memiliki potensi perikanan seperti manyung, kurisi, kuniran, suanggi, ploso, gulamah, kakap merah, udang, dan ikan lidah.